Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapur Kue Najwa. Di videoku kali ini teman-teman, aku akan men-share salah satu resep dan teknik donat yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk resep dan tekniknya ini, aku intip punyanya Mbak Citra Hartani. Buat teman-teman bisa juga intip IG-nya Mbak Citra Hartani. Nah, penasaran kan seperti apa teknik dan resepnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan dua jenis tepung ya teman-teman. Lalu masukkan juga 40 gram gula pasir. 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan 1 gram bread improver. Aduk bahan kering terlebih dahulu sampai rata. Lalu di sini aku mempunyai satu butir telur, namun aku timbang terlebih dahulu ya teman-teman karena yang aku butuhkan hanya 30 gram telur. Jadi aku kurangin untuk putih telurnya sampai dengan berat 30 gram. Setelah telur berat 30 gram, kemudian aku masukkan air es sampai dengan berat 140 gram. Setelah itu aku aduk sampai rata. Lalu tuang ke bahan kering tadi. Aduk semua bahan sampai tercampur. Kemudian uleni kembali sampai kalis dan tercampur rata dengan menggunakan mixer speed rendah. Setelah semua bahan tercampur rata dan kalis, kemudian masukkan 30 gram margarin dan 3 gram garam. Uleni kembali sampai rata. Setelah tercampur seperti ini, kemudian aku naikkan speednya dan uleni sampai kalis elastis. Untuk waktunya, aku membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Namun sesuaikan dengan hand mixer masing-masing. Setelah dirasa cukup, kemudian matikan mixer dan tes adonannya. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, adonannya ini sudah terlihat halus dan saat dibentangkan seperti ini adonannya itu tidak robek. Kemudian pindahkan adonan ke papan kerja yang sebelumnya sudah diolesi dengan minyak terlebih dahulu. Bulatkan adonan dan timbang dengan berat masing-masing 30 gram. Sebelumnya, buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya.
Setelah semua selesai ditimbang, kemudian rounding adonan sampai halus dan padat. Pastikan bagian belakangnya ini tertutup rapat. Lalu aku taruh adonan ini ke box donat ya teman-teman. Lakukan proses ini sampai selesai. Setelah semua selesai, kemudian resting adonan ini dalam box yang tertutup rapat selama 20 menit. Setelah 20 menit, ambil satu adonan yang pertama kali kita rounding, kemudian baluri dengan tepung, dan taruh di kertas donat. Lalu aku akan melakukan proses degassing dan cetak. Untuk kedua proses ini aku melakukannya di dalam cetakan kayu seperti ini ya teman-teman, karena aku menginginkan hasil donat yang menul-menul ke atas. Kemudian lubangi tengahnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian taruh adonan di box donat. Lakukan proses ini sampai selesai. Setelah selesai, semua adonan donat yang sudah dicetak, aku taruh di box donat seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan melakukan proses proofing. Nah, perbedaan dengan donat-donatku sebelumnya, di waktu proses proofing ini, biasanya aku menutupnya dengan plastik teman-teman, atau proofing tertutup. Namun di video kali ini, aku melakukan proofing terbuka. Jadi adonan ini aku biarkan terbuka tanpa ditutup oleh alas apapun juga teman-teman. Proofing adonan ini sampai mengembang sempurna. Untuk batas waktunya disesuaikan ya teman-teman dengan suhu di rumah masing-masing. Namun kemarin aku melakukan proses proofing ini sekitar 90 menit. Dan setelah 90 menit, donatnya ini sudah terlihat menul-menul. Dan saat ditekan itu kembali ke keadaan semula. Itu tandanya donat ini siap digoreng. Untuk proofing terbuka ini, donat bisa langsung digoreng tanpa diangin-anginkan terlebih dahulu. Masukkan donat secara bertahap di suhu minyak sekitar 160 sampai 170 derajat. Goreng donat sampai kecoklatan supaya weatheringnya ini bisa lebih kokoh, tidak kempes. Ini salah satu tips agar mendapatkan weathering yang kokoh selain dihentak-hentakkan. Setelah dirasa cukup, angkat dan sisihkan. Inilah teman-teman hasil donat yang sudah kita buat tadi dengan resep dan teknik berbeda dari videoku sebelumnya. Dan tara, donatnya siap disajikan. Kita coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya ini empuk, menul-menul, dan tidak kopong. Weatheringnya juga lumayan ada, walaupun nggak bisa setinggi Tugu Monas ya teman-teman. Pokoknya resep dan teknik ini wajib dicoba. Nah, sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.